Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yarona Salsabila, NPM 19124930. Di sini saya akan membacakan sebuah teks bahasa Arab untuk memenuhi tugas middle test mata kuliah membaca teks bahasa Arab. Teks yang akan saya bacakan di sini adalah teks bagian 3. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal aswa'u minal istislam wa intidharil fursah fahuwa an yada'a da'iful qudurat ahdafan dakhmatan wa ghaira waqi'iyah la tatanassabu ma'a mawahibihi wa imkaniyatah wa badala an yas'ada sulam darajatan darajah yadhallu fi halati hulumin da'im bil qabzi bila muqaddimat li'a'la sulam wa hina yaktashifu ba'da fatrah annahu ma yazalu tahta awwali darajatin yusabu bil ya'si wal ihbatil kabir. Aidan yurakkizul fashiluna ala al-mashakili wal aqabat allati taqifu fi tariqihim وبالتالي قد يتراجعون أمام أي واحدة منها في حين يركز الناجحون على الهدف النهائي ويرفعون رؤوسهم ناحيته بصرف النظر عن عدد المرات التي يقعون فيها. وهذه المسألة مهمة كون التركيز على الهدف الكبير يجعل العقبات أمامها تبدو بسيطة وتافهة وربما غير مرئية. كما يلاحظ أن الناجحين يبدأون في سن مبكرة نسبيا في حين يستمر الفاشلون في المماطلة والتسويف وعدم إكمال أي مشروع حتى يفاجئون بسن الشيخوخة وفي حين يبدأ الناجحون بتطبيق أفكارهم من الغد ينتظر الفاشلون فرصة أعظم أو توقية أفضل أو شريكا مناسبا. حتى تطير الفرصة من أيديهم أو يتناسونها بالتدريج. وفي الخصائص الأخرى المهمة في أي خطة عمل ناجحة وضوح الرؤية والمرونة والتركيز والتفرد. فكلما امتلكت رؤية واضحة أما تريد كلما سهل عليك العمل والتنفيذ والوصول لهدفك بشكل مباشر. أما المرونة فصفة ضرورية لتجاوز العقبة المحتملة وأي تغيير يطرأ على خطة العمل. أما التركيز فيعني الاكتفاء بهدف رئيسي تركز طاقتك وجهودك عليه. فالكابتن لا يستطيع قيادة أكثر من طائرة وأنت لا تستطيع تحقيق أكثر من طموح عظيم. أما التفرد فلا يتعلق بكيفية التنفيذ فقط
بل وفي تفرد الهدف ذاته في حين يملك شاب مثلا خطة عمل تنتهي بتخرجه طبيبا، وهذا أمر جيد بلا شك، فإنه يشترك مع آلاف غيره في هذا الهدف. أما حين يقرر أن يصبح طبيبا كي يكتشف علاجا للداء الذي ماتت به والدته، فإنه يمتلك خطة عمل أكثر تفردا وتميزا، بل أكثر نبلا ووضوحا. Baik, itu tadi teks bahasa Arab yang sudah saya bacakan, yaitu teks bagian 3. Selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan kandungan atau yang maksud yang disampaikan pada teks bacaan tersebut berdasarkan pemahaman saya melalui arti dari teks bahasa Arab bagian 3 tersebut. Nah, jadi kalau secara keseluruhannya teks ini membahas tentang sebuah rencana di dalam kehidupan. Jadi bahwa dalam kehidupan itu kita harus memiliki sebuah tujuan, di mana dalam tujuan tersebut nanti ada rencana-rencana yang disusun, yang ditetapkan. Nah, sehingga jika sudah ada tujuan, sudah ada rencana tersebut, maka sudah ada bayangan bagaimana kehidupan yang akan kita jalani nantinya. Nah, itu maksud secara keseluruhannya. Namun pada teks bagian 3 ini terdapat beberapa penekanan dalam hal rencana kehidupan tersebut. Ada beberapa hal yang lebih ditekankan tentang apa yang dibahas. Nah, adapun kandungan yang lebih ditekankan pada teks bagian 3 tersebut, ada beberapa poin yang saya pahami, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ketika kita memiliki sebuah tujuan, maka hendaklah tujuan yang kita tetapkan itu adalah tujuan yang realistis. Jangan sampai tujuan itu tidak realistis. Maksudnya di sini adalah tujuan yang realistis itu adalah tujuan yang bisa dicapai, yang kita mampu untuk melaksanakannya, yang kita mempunyai bakat di dalamnya. Nah, jangan sampai tujuan yang kita tetapkan itu nantinya adalah tujuan yang kita tidak memiliki bakat di dalamnya, kita tidak mampu untuk mencapainya, karena hal itu bukannya membuat kita berkembang, membuat rencana kita tersebut berkembang, malah kita akan hanya terdiam di satu titik, diam di tempat, karena kita tidak mampu untuk mencapainya, untuk menjalaninya, karena kita tidak mempunyai bakat seperti yang saya katakan tadi. Malahan kita perkembangannya tidak terlihat, dan hal tersebut parahnya dapat menimbulkan rasa putus asa, karena hanya diam di tempat maka timbullah rasa putus asa, rasa frustasi, sehingga muncullah kegagalan dalam rencana kehidupan tersebut. Nah, juga dikatakan pada teks ini bahwa menetapkan tujuan yang tidak realistis ini bahkan lebih parah dari menyerah. Nah, menyerah ini bukan hal yang baik dalam tujuan mencapai sebuah tujuan, ya kan? Nah, bahkan dikatakan bahwa ketika kita menetapkan tujuan yang tidak realistis, hal tersebut bahkan lebih parah daripada menyerah. Nah, itu tadi poin yang pertama. Selanjutnya, poin yang kedua. Juga dalam mencapai suatu tujuan, itu ketika mencapai tujuan kan tidak selalu lancar, tidak selalu mulus jalan yang ditempuh.
pasti ada hambatan, ada halangan, entah itu besar ataupun kecil. Nah, ketika hal tersebut terjadi, ketika datangnya sebuah masalah, hambatan, nah, hendaklah fokus kita itu tidak hanya tertuju pada masalah tersebut. Karena jika hanya terfokus pada masalah tersebut, kita akan menjadi orang yang putus asa, sehingga menyebabkan kegagalan juga dalam rencana tersebut. Disebutkan juga pada teks ini bahwa orang yang hanya terfokus pada masalah dan hambatan ketika masalah tersebut datang, mereka termasuk kepada orang-orang yang gagal. Nah, oleh karena itu, hendaklah kita selalu bangkit. Kita harus mencari solusi jika datang sebuah masalah dalam rencana yang sudah ditetapkan, rencana yang sudah disusun. Hendaklah kita mencari solusi apa yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki rencana tersebut. Nah, juga disebutkan dalam teks di sini, orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang selalu bangkit berapa kali pun mereka terjatuh. Nah, jadi bagaimanapun masalahnya, ketika kita mencari solusi yang tepat, maka hal tersebut akan membawa kita kepada kesuksesan terhadap rencana yang dijalankan. Nah, itu tadi poin yang kedua. Selanjutnya poin yang ketiga. Dalam teks ini dikatakan bahwa orang yang sukses biasanya memulai pada usia yang relatif muda, sedangkan orang yang gagal itu terus menunda-nunda. Orang yang sukses akan menerapkan ide yang dimiliki besok hari atau sesegera mungkin. Nah, sedangkan orang yang gagal akan menunggu kesempatan yang lebih besar. Nah, jadi intinya yang bisa saya pahami dari teks ini adalah, jika kita ingin mencapai suatu tujuan, kita memiliki satu tujuan, maka lakukan sejak dini, sejak sekarang, sesegera mungkin. Karena hal tersebut dikatakan tadi yaitu ciri-ciri orang yang sukses dalam melaksanakan. Nah, jika juga kita memiliki ide dalam rencana, hendaklah kita terapkan ide tersebut sesegera mungkin. Makanya dikatakan pada teks tersebut besok hari, maksudnya juga mungkin sesegera mungkin. Karena jangan sampai nih karena mengharapkan kesempatan yang lebih besar, dikira akan datang lagi kesempatan yang lebih besar karena tidak mau menerapkan sesegera mungkin. Nah, malah membuat tujuan tersebut gagal tercapai karena selalu menunda-nunda, sehingga tidak terasa usianya sudah tua. Dan karena selalu menunda-nunda, hal tersebut juga merupakan ciri-ciri orang yang gagal dalam melaksanakan tujuan rencana kehidupannya. Nah, itu tadi poin ketiga dari teks bagian 3. Selanjutnya satu lagi yaitu poin keempat, atau poin terakhir. Jadi dikatakan bahwa setiap rencana kerja yang sukses adalah rencana yang memuat beberapa hal. Nah, beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu visi yang jelas. Jadi, semakin kita memiliki visi, semakin visi tersebut jelas tentang apa yang kita inginkan, tentang apa tujuan kita di masa depan, maka semakin mudah bagi kita untuk bekerja, untuk menerapkan, dan untuk mencapai tujuan yang direncanakan tersebut. Nah, itu berarti visi yang jelas itu sangat penting demi kesuksesan rencana atau tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, poin yang kedua yaitu fleksibilitas. Nah, maksud fleksibilitas adalah kualitas yang diperlukan untuk mengatasi hambatan potensial dan setiap perubahan dalam rencana kerja. Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan juga, bahwa tidak selalu rencana yang direncanakan itu akan berjalan dengan mulus. Pasti ada sesuatu hambatan, ada sesuatu halangan. Nah, untuk itu fleksibilitas di sini dimaksudkan agar kita bisa untuk mengatasinya, mungkin dengan cara lain, dengan perubahan rencana tersebut.
kita bisa tetap menjalankan rencana yang ada dengan cara yang lain. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan fleksibilitas. Selanjutnya ya yang ketiga yaitu fokus. Fokus di sini yaitu adalah kita harus bisa memfokuskan atau mengarahkan energi, semua energi yang kita punya hanya pada satu tujuan, Jadi kalau ibaratkan seorang kapten, kita ibaratkan kita adalah seorang kapten atau pilot. Nah, pilot itu tidak mungkin untuk menerbangkan lebih dari satu pesawat. Nah, oleh karena itu juga kita harus fokus pada satu tujuan yang ingin kita capai, yaitu tadi fokus, karena tidak mungkin kita akan mencapai lebih dari satu tujuan. Kita harus namun harus dikhususkan, harus fokus dulu terhadap satu sampai hal tersebut tercapai. Nah, itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir yaitu eksklusivitas. Eksklusivitas di sini pemahaman saya yaitu kekhususan. Yang kekhususan di sini adalah kekhususan tujuan yang dimiliki. Jadi kekhususan tujuan yang kita miliki juga dapat membuat kita terpacu untuk menjadi lebih sukses, lebih semangat dalam mencapai tujuan tersebut. Contohnya di sini pada teks ini dicontohkan bahwa misalkan seseorang menjadi dokter. Nah, kekhususan niatnya adalah untuk menemukan obat untuk penyakit yang ibunya meninggal. Nah, karena mempunyai kekhususan tujuan tersebut, dia mempunyai tujuan yang mulia, sehingga mungkin membuat dia lebih semangat lagi untuk mencapai tujuannya, untuk mencapai cita-citanya menjadi dokter tersebut. Sehingga ketika dia sudah menjadi dokter, sudah lulus menjadi dokter, maka rencananya tersebut adalah rencana yang unik dan terhormat, serta lebih mulia dan lebih jelas. Baik, itu tadi penjelasan tentang kandungan atau maksud yang terdapat pada teks bagian 3. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kandungan pada teks tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.